Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar satu topik yang ada hubungannya dengan hari-hari raya orang Yahudi. Sesungguhnya perayaan-perayaan itu dilakukan sehubungan dengan korban, dan itu adalah bayangan atau taib dari aslinya. Artinya, kalau aslinya atau anti-taib sudah dipenuhi atau digenapi, maka taib atau bayangan sudah tidak perlu dirayakan. Mengapa masih ada yang melakukan upacara-upacara bayangan tersebut? Boleh jadi mereka yang masih merayakan atau melakukannya sedang tertipu oleh kegelapan, atau karena menggunakan hikmat manusia dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab dan tulisan roh nubuat. Untuk itu, mari kita buka Ulangan 31 ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Dalam Alkitab King James Version, kata kunci dalam Ulangan 31 ayat 26 adalah in the sight of the ark. Inilah penyebab timbulnya kontroversi, sehingga ada yang berpendapat bahwa acara-acara perayaan masih boleh dirayakan karena mengira bahwa Taurat Musa disimpan di dalam tabut perjanjian. Pertanyaannya, apakah in the sight dan inside memiliki makna yang sama? Menurut Kamus Bahasa Indonesia di Google, kata in the sight sinonimnya adalah di samping, sedangkan kata inside sinonimnya adalah di dalam. Sekarang mari kita kembali membaca Ulangan 31 ayat 26 berdasarkan King James Version yang bunyinya sebagai berikut. Take this book of the law and put it in the sight of the ark of the covenant of the Lord your God. Hukum Musa ditaruh di samping tabut perjanjian, bukan di dalam tabut perjanjian. Maknanya jika hukum Musa ditaruh di samping tabut perjanjian adalah mengindikasikan bahwa upacara-upacara yang diatur dalam Taurat Musa tersebut sudah tidak relevan untuk dirayakan di zaman kita sekarang ini. Karena itulah yang disebutkan dalam Alkitab dan roh nubuat yang sudah disalibkan, bukan 10 hukum atau hukum moral, karena hukum moral itu kekal seperti penulisnya kekal, sebagaimana diuraikan dalam Mazmur 119 ayat 89 berikut ini. Untuk selama-lamanya ya Tuhan firman-Mu tetap teguh di sorga, sedangkan hukum Musa adalah buatan manusia. Apa penjelasan roh nubuat tentang Ulangan 31 ayat 26 tersebut di atas? Mari kita buka pena inspirasi Ellen G. White dalam buku Early Writings halaman 32 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut. Di dalam tempat yang maha kudus itu saya melihat tabut perjanjian. Di dalam tabut terdapat guci manna yang terbuat dari emas, tongkat Harun yang berpucuk, dan loh batu yang terlipat seperti sebuah buku. Yesus membukanya, lalu saya melihat 10 hukum yang tertulis di atasnya dengan jari Allah. Di atas loh yang pertama tertulis 4 hukum, dan pada loh yang kedua tertulis 6 hukum yang lainnya itu. 4 hukum pada loh pertama itu bersinar lebih terang daripada 6 yang lain itu. Tetapi yang keempat, yaitu hukum hari Sabat, bercahaya
lebih terang dari semuanya, karena hari Sabat diasingkan untuk menghormati nama Allah yang kudus. Umat Kristiani pemelihara feast mengklaim bahwa ayat Alkitab dalam 1 Korintus 5 ayat 8 adalah perintah yang masih berlaku hingga sekarang ini. Kutipan di atas sangat jelas menunjukkan bahwa kitab Taurat Musa tidak ada di dalam tabut perjanjian. Itu artinya sudah berakhir di kayu salib. It is finished. Mengapa? Karena Taurat Musa adalah buatan tangan manusia, yaitu tangan Musa sendiri. Sedangkan hukum moral atau 2 loh batu adalah ditulis oleh jari tangan Allah. Jika ada yang mengatakan bahwa 10 hukum sudah disalibkan alias tidak berlaku lagi, itu adalah dusta dan pemahaman yang keliru yang tidak berdasarkan Alkitab dan roh nubuat. Dengan kata lain, mereka sedang tertipu oleh jerat iblis yang memang dari semula menentang keberadaan daripada hukum moral tersebut. Apalagi yang harus dianggap kekal atau masih berlaku hingga kekekalan, yaitu health reformation yang dilambangkan oleh pot manna dan iman Yesus yang dilambangkan oleh tongkat Harun yang bertunas. Sesuatu yang tidak diabadikan atau tidak disimpan dalam tabut perjanjian menunjukkan bahwa hal itu sudah berakhir di kayu salib. Pot manna yang disimpan di dalam tabut perjanjian mengindikasikan bahwa health reformation berlaku hingga kekekalan, dan ini menganulir pendapat banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus makan ikan goreng setelah bangkit dari kubur. Para penikmat makanan yang berbasis binatang ini juga sedang dalam jerat tipu iblis karena nafsunya yang tak terkendali. Atau mereka mungkin lupa bahwa daging binatang adalah makanan darurat setelah air bah meluluhlantahkan seluruh tanaman dan pepohonan di seluruh bumi. Mari kita baca Counsels on Diet and Food halaman 82 paragraf 2 untuk menguatkan pernyataan di atas yang berbunyi sebagai berikut. Berkali-kali saya diperlihatkan bahwa Allah sedang membawa umatnya kembali ke rencananya yang semula, yaitu tidak hidup dari daging binatang yang sudah mati. Ia ingin kita mengajarkan kepada orang-orang cara yang lebih baik. Jika daging dibuang, jika rasanya tidak dididik ke arah itu, jika kesukaan terhadap buah-buahan dan biji-bijian didorong, maka semuanya akan segera menjadi seperti yang Allah rencanakan pada awalnya, yaitu umatnya tidak akan makan daging. Oke, mari kita lihat kutipan roh nubuat yang lain yang menyangkut dengan perayaan atau feast umat Israel yang dicatat dalam Appendix Early Writings halaman 13 Romawi paragraf 1 yang bunyinya sebagai berikut. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Tahun 31 AD, 3,5 tahun sesudah ia dibaptis, maka Tuhan kita disalibkan. Dengan pengorbanan besar yang dipersembahkan di Golgota, berakhirlah sistem persembahan yang 4.000 tahun lamanya menunjuk kepada anak domba Allah. Bayangan atau type telah menjadi kenyataan atau antitype, dan segala korban sembelihan serta korban santapan sebagai sistem upacara berakhirlah di situ. Sekarang mari kita buka 1 Korintus 5 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran.
Kata kunci dalam ayat ini berdasarkan Alkitab King James Version adalah keep the feast dan old leaven. Apa yang menjadi inti dari ayat ini? Apakah ayat ini mengajarkan perayaan, upacara korban atau hari raya lainnya karena adanya kata keep the feast? Kita bersyukur karena ada terang kecil alias roh nubuat yang dapat membantu kita memberikan terang untuk tidak tertipu memaknai ayat tersebut di atas. Oke, rekap dari ayat ini membicarakan tentang dosa jemaat di Korintus. Apa dosa yang muncul di jemaat Korintus? Kita baca buku Acts of the Apostles, halaman 303, paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut. Di antara kejahatan yang lebih serius yang telah berkembang di antara orang-orang percaya di Korintus adalah kembalinya banyak kebiasaan kafir yang merendahkan martabat. Seorang mantan petobat telah begitu jauh menyimpang sehingga tindakannya yang tidak bermoral merupakan pelanggaran bahkan terhadap standar moralitas yang rendah yang dianut oleh dunia non-Yahudi. Rasul itu memohon kepada jemaat untuk menyingkirkan dari antara mereka orang yang melakukan kejahatan. Tidak tahukah kamu yang menasihati mereka bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Karena itu buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Berdasarkan ayat dan kutipan di atas, sangat jelas diuraikan bahwa kata keep the feast dalam 1 Korintus 5 ayat 8 bukan membicarakan suatu hari raya, tetapi melakukan suatu tindakan untuk meninggalkan ragi yang lama, yaitu keburukan dan kejahatan yang dimiliki anggota jemaat Korintus sebelum bertobat. Jadi Rasul Paulus menasihatkan agar jangan kembali ke habitat lama, yaitu kebiasaan kafir. Kita buka kutipan roh nubuat yang lain dalam Christ Object Lesson halaman 95 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut. Di antara orang-orang Yahudi, ragi kadang-kadang digunakan sebagai lambang dosa. Pada saat Paskah, orang-orang diarahkan untuk membuang semua ragi dari rumah mereka, sebagaimana mereka harus membuang dosa dari hati mereka. Kristus memperingatkan murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Lukas 12 ayat 1. Dan Rasul Paulus berbicara tentang ragi keburukan dan kejahatan. 1 Korintus 5 ayat 8. Namun dalam perumpamaan juru selamat, ragi digunakan untuk melambangkan kerajaan sorga. Itu menggambarkan kuasa kasih karunia Allah yang menghidupkan dan mengasimilasi. Kita baca lagi bukti roh nubuat untuk mendapatkan pengertian yang sesungguhnya dari 1 Korintus 5 ayat 8. Apakah berbicara tentang perayaan atau ada makna yang lain? Kita baca From Eternity Past halaman 191 paragraf 4 yang berbunyi sebagai berikut. Anak domba harus dimakan dengan sayur pahit sebagai gambaran kembali kepada kepahitan perbudakan di Mesir. Jadi ketika kita makan dari Kristus, itu harus dengan penyesalan hati karena dosa-dosa kita. Penggunaan roti tak beragi juga penting. Ragi dosa harus disingkirkan. Semua orang yang akan menerima hidup dan makanan dari Kristus. Jadi Paulus menulis kepada jemaat Korintus, karena itu buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru.
Marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Sekarang mari kita rekonstruksi 1 Korintus 5 ayat 8. Marilah kita berpesta, keep the feast, bukan dengan ragi yang lama, not with old leaven, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, neither with the leaven of malice and wickedness, tetapi dengan roti yang tidak beragi, but with the unleavened bread, yaitu kemurnian dan kebenaran, of sincerity and truth. Setelah mengumpulkan bukti-bukti Alkitab dan Roh Nubuat tersebut di atas, maka 1 Korintus 5 ayat 8 dapat dibaca sebagai berikut. Marilah kita renungkan kepahitan perbudakan dosa di Mesir atau dunia ini. Marilah kita berbakti dan bersilaturahmi. Marilah kita berasosiasi bukan dengan keburukan dan kejahatan, bukan dengan dosa-dosa kesayangan, tetapi dengan kemurnian dan kebenaran. Jadi saudara-saudari yang masih merayakan feast, pekabaran ini mengamarkan agar kembali menjadi adonan yang baru, karena hanya perjamuan kudus dan pembasuhan kaki yang diperintahkan Yesus untuk dirayakan sampai akhir zaman di ruang atas pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Jika para pemelihara feast tidak percaya dengan pekabaran ini, boleh jadi saudara-saudari sedang tertipu oleh hikmat manusia yang tidak berlandaskan Alkitab dan Roh Nubuat. Saya bawakan dalam nama Yesus. Amin.